gimana saya jelasin ya. Dulu awalnya karena anak mau sekolah gitu, jadi pindah ke sana. Sekarang anaknya udah gede, udah lulus sekolahnya. Jadi saya berpikir kayaknya udah selesai semuanya tugas saya untuk menjaga anak sampai dia kelar sekolah. Kayaknya mungkin kemungkinan insya Allah ya balik lagi lah ke sini. Tapi untuk perbedaannya sendiri di Amerika dan di Indonesia ada nggak sih perbedaan-perbedaan cara kehidupan? Iya pasti berbeda dari culture, dari cuaca, dari kebiasaan, custom ya. Jadi ya pasti ada perbedaan lah. Nah, itu dari perbedaan-perbedaan itu Kak Sarah ini gimana cara kayak eh, membiasakannya atau gimana gitu? Pada awalnya sih selalu pasti ada culture shock gitu ya, tapi lama-kelamaan udah biasa dan kita juga akhirnya sudah terbiasa dengan apa namanya? Dengan keadaan gitu. Boleh kasih contoh nggak sih Kak, apa sih yang paling berbeda gitu di antara di luar negeri sama di Indonesia sendiri? Hmm. Perbedaannya sebenarnya sih di mana aja tuh sama aja, cuman berbeda cuaca, fasilitas sama kondisi atau keadaan di sekitar gitu. Perbedaannya itu aja, tapi dari segi kebahagiaan atau apa aja itu sama aja gitu. Bahagia, sedih, susah, senang gitu. Di mana-mana ya sama aja kalau kita punya perasaan seperti itu, nggak di mana-mana gitu, mau di negara apapun ya sama gitu. Tapi selama di Amerika nih Kak, ada nggak sih momen-momen kayak menarik gitu bareng anak atau keluarga gitu? Momen menarik Bisa diceritain nggak? ya enaknya kita bisa bahasa Indonesia, kita bisa bahasa rahasia. Jadi enaknya kalau kita ngomong apa gitu nggak ada yang ngerti. Kadang kalau ngomongin orang Makanya kalau kita komplain ada orang yang misalkan ya ada orang nggak sopan atau gimana gitu, terus kita kesel gimana sih ini orang gitu, kita marah-marah ngedumel ya nggak ada yang mengerti itu gitu. Terus kadang-kadang kita juga punya bahasa rahasia kayak saya sama anak saya udah bilang oke, kalau misalkan mau komplain pakai bahasa Indonesia aja gitu, dia bisa ngomong kayak gitu pakai bahasa Indonesia karena nggak ngerti atau nggak ada sesuatu rahasia yang ingin disampaikan sama dia pakai bahasa Indonesia aja gitu, jadi enak. Nggak semua orang mengerti kecuali di community Indonesia. eh di sana nih Kak, kalau Kakak kayak kangen sama Indonesia tuh kadang apa sih yang dilakuin di sana? Makan makanan Indonesia. Contohnya apa tuh Kak di sana? Makan makanan Indonesia, ada restoran Indonesia di sana, tergantung aduh kok ngiler sama ini ya gitu. Ya pergi ke restoran Indonesia. Tapi kadang di restoran Indonesia itu sendiri Kakak tuh pesen makan apa sih Kak? Kalau misalnya lagi kangen banget sama kangen nih sama rasa-rasa makanan Indonesia gitu. Sama sesuatu yang lagi pengen dimakan kayak somai, bakso, apalagi nasi bungkus gitu. Untuk sekarang-sekarang ini kan berarti Kakak baru berapa hari sih Kak di Indonesia? Berapa? Hampir seminggu ya. Hampir seminggu ya. Hampir udah lupa sama hari. Berapa? 4 hari deh. 4 hari lah ya. Nah itu agenda utamanya Kakak ke Indonesia itu apa sih Kak? Memang harus pulang ke sini, banyak urusan. Banyak urusan, harus ngurusin ini, ngurusin itu, ada perubahan apalah, jadinya ya udahlah, harus pulang. Sudah waktunya. Sudah waktunya balik untuk ngurusin segala macam. Tapi emang sebelumnya sering bolak-balik Indonesia apa? Ya setahun sekali pasti balik. Ini justru lebih lama karena hampir 2 tahun, 1 tahun 8 bulan. Tapi ada reaksi tersendiri nih sama keluarga atau sahabat gitu yang kayak baru Kebetulan ada beberapa teman saya yang akan datang. Jadi saya memang hangoutnya sama mereka di sana, terus mereka juga ada di sini gitu. Jadi ya udah pas waktunya. Pas waktunya jadi kadang biar bagaimanapun saya kangen juga sama LA karena udah lama tinggal di LA. Tapi karena ada temen yang memang kita main di sana dan mereka lagi liburan di sini, jadi oh ya udah ada mereka ini gitu. tapi kalau untuk segi cara hidup atau kenyamanan gitu ya, itu lebih nyaman di LA atau di Indonesia?
sebenarnya dari kenyamanan tergantung kenyamanan apa nih. Kalau dari misalkan jalan kaki gitu ya, kita mau jalan kaki, mau lari, trotoar besar apa segala macam ya di sana mungkin lebih nyaman. Kalau di Jakarta kan jalanannya sempit gitu. Jalannya sempit, paling kalau mau olahraga harus pergi ke suatu tempat dulu kayak misalkan ke GBK atau gimana gitu. Atau kalau memang tinggalnya di daerah yang di kota baru yang trotoarnya besar dan cantik mungkin bisa. Tapi kalau saya kan tinggal di Jakarta yang memang yang tempat yang lama gitu. Jadi ya agak susah juga kali ya nyari jalan-jalan kaki gitu. Nah kalau untuk segi kan kakak udah punya anak nih, ada nggak sih segi kayak kekhawatiran untuk anak sedangkan lagi di luar negeri gitu? Udah, kalau khawatir sih pasti ada. Iya. Biar bagaimanapun dimanapun kita berada, kalau lagi ada kekacauan ya ada kekacauan. Nah kemarin aja ada kekacauan di sana itu saya khawatir karena anak saya memang commute-nya tuh di daerah yang memang ditutup gitu. Jadi saya agak khawatir tapi ya biar bagaimanapun di mana-mana kita berada kalau memang lagi ada masalah ya udahlah kita berdoa aja pinter-pinternya kita. Ya, balik lagi nih ke pertanyaan kakak ini baru nyampe ke Indonesia nih. Kakak sempat kaget nggak sih kak semenjak di Indonesia tiba-tiba kakak baru datang ada kejadian-kejadian yang tidak ditahu gitu, ada demo di mana-mana? Udah biasa. Terus terang saya udah biasa, saya anak 90-an. Saya melihat saya melihat kerusuhan zaman dulu tahun 98. Itu saya udah lihat semuanya. Jadi saya udah terbiasa dengan hal tersebut. Di Amerika pun kemarinan di sana lagi kacau, lagi ada demo-demo tentang apa sih perubahan peraturan imigran dan lain sebagainya. Itu saya berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah timpukan batu. Loh, kok saya di timpukan batu? Ini gimana? Itu tengah malam loh. Tengah malam jadi saya pikir yang lebih mengerikan di sana, di sini masih mendingan malah. Yang takut saya di sana gitu. Dan saya ada di tengah-tengah. Saya pikir ini beneran apa bohongan? Kita sampai bingung. Itu malam-malam jam 2 loh. Oh, jam 2 Jam 2 malam. Saya jam 2 malam dari event kita nggak nyangka kalau bakal kita lewatin itu. Nggak nyangka dan saya sama teman saya juga yang, hah kok kita lewatin kayak ginian pas banget di tengah-tengah gitu. Oh iya. Nah, apa sih perbedaannya nih kekacauan di sana sama kekacauan di sini kayak kakak sudah rasakan gitu? Yang namanya kekacauan pasti sama aja. Kalau lagi ada yang kacau ya kacau. Kalau ada yang gimana gitu itu pasti sama aja. Sama aja. Nah, untuk anak sendiri diajak ke Indonesia masih atau sekarang? Enggak, lagi enggak ada. Di sana berarti masih. Amerika. Oke, yang terakhir nih kak, kalau misalnya nih kakak ditawarin lagi ada job di Indonesia, gitu, kakak bakal sering datang ke Indonesia lagi apa enggak? Ada manajer saya tolong ditanya. Nggak. Kalau tawaran sih ada aja, ada pasti ya kan? Ada. Ya insya Allah. Saya cuma bisa jawab insya Allah. Tapi nggak bisa memastikan bahwa kakak bakal rutin ke Indonesia lagi ya? Bisa jadi. Ini lagi ini uji coba. Oke. Uji coba. Oke. Terima kasih kak. Iya, sama-sama.